Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali. Nah, untuk pertemuan kita hari ini adalah membahas soal-soal sosum geografi UTBK tahun 2021. Pertanyaan nomor 1. Banjir bandang melanda Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 24 Juli 2012 yang mengakibatkan rusaknya permukiman penduduk, perkantoran, dan saluran irigasi di daerah tersebut. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah A. Pendekatan korologi, B. Pendekatan keruangan, C. Pendekatan kompleks wilayah, D. Pendekatan regional, dan E. Pendekatan ke lingkungan. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita harus tahu dulu pendekatan geografi itu ada berapa. Pendekatan geografi itu terdiri atas 4 pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan lingkungan atau ekologi. Yang kedua, ada pendekatan kompleks wilayah. Yang ketiga, ada pendekatan keruangan atau spasial. Dan yang keempat, ada pendekatan sistem. Nah, pada pendekatan ke lingkungan atau ekologi, pendekatan ini mengkaji perilaku manusia dengan lingkungannya. Contohnya seperti perilaku manusia yang sering membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan banjir. Yang kedua, ada pendekatan kompleks wilayah yang merupakan gabungan antara pendekatan ruang dan ekologi. Lalu yang ketiga ada pendekatan keruangan, adalah kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Jadi mahal tidaknya sewa kontrak bergantung dari jarak kontrak tersebut dengan pusat kota dan fasilitas yang ada. Nah, pada pendekatan keruangan ini lebih menitik beratkan kepada lokasi, di mana dari lokasi ini menjadi poin-poin penting dari pendekatan keruangan. Nah, yang terakhir ada pendekatan sistem atau kerap disebut sebagai system thinking, adalah upaya untuk menjelaskan suatu gejala geografi sebagai semesta fenomena serta sebagian dari sistem tertentu. Nah, contohnya seperti perkembangan suatu kawasan perkotaan, misalkan Tokyo. Nah, Tokyo itu adalah salah satu kawasan perkotaan terbesar di dunia. Nah, karena Tokyo itu sangat besar, jadi dalamnya tuh banyak banget kegiatan-kegiatan dan guna lahan yang saling berhubungan. Nah, untuk itu kita bisa menganggap bahwa Tokyo adalah sebuah sistem yang memiliki banyak aktor di dalamnya. Maka nomor 1 adalah jawabannya yang E, pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pemerintah melaksanakan program transmigrasi dengan perencanaan yang matang dari penentuan lokasi sampai penempatan transmigrasinya. Pendekatan geografi yang digunakan pemerintah dalam studi pelaksanaan program transmigrasi yaitu A. Pendekatan ekologi, B. Pendekatan korologi, C. Pendekatan keruangan, D. Pendekatan kompleks wilayah, dan E. Pendekatan diferensiasi area. Seperti pada soal pertama, pendekatan geografi itu ada 4. Pendekatan keruangan, kompleks wilayah, ekologi atau kelingkungan, dan juga pendekatan sistem. Pada soal di atas, di sini dinyatakan pemerintah melaksanakan program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan menetap atau sementara. Jika membahas dari sudut pandang lokasi, berarti jawabannya adalah yang C, pendekatan keruangan, yaitu mempelajari perbedaan lokasi berupa sifat penting. Jadi pendekatan keruangan merupakan pendekatan lokasi yang menitik beratkan kepada 3 unsur geografi, yaitu jarak, interaksi, dan gerakan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, wilayah Sumatera Barat sudah beberapa kali diguncang gempa tektonik, dan dilihat dari struktur geologinya, wilayah tersebut berada di zona tumbukan lempeng. Pada prinsip geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah A. Prinsip persebaran, B. Prinsip distribusi, C. Prinsip interrelasi, D. Prinsip deskripsi, E. Prinsip korologi. Dalam ilmu geografi terdapat 4 prinsip geografi.
Yang pertama ada prinsip distribusi, yang kedua ada prinsip interrelasi, yang ketiga ada prinsip deskripsi, dan yang keempat ada prinsip korologi. Prinsip distribusi merupakan prinsip yang menjelaskan persebaran fenomena di permukaan bumi yang tidak terjadi secara merata. Fenomena tersebut mengkaji pada perbedaan persebaran penduduk di setiap pulau. Contohnya, seperti persebaran penduduk di Pulau Papua sangat rendah dibandingkan dengan persebaran penduduk di Jakarta. Lalu yang kedua, prinsip interrelasi mengarah kepada adanya hubungan timbal balik antara gejala-gejala fisik dan sosial di permukaan bumi. Gejala fisik tersebut meliputi iklim, air, tanah, dan sumber daya alam lainnya, dan gejala sosialnya terkait dengan aktivitas manusia seperti pekerjaan atau mata pencarian, agama, kondisi ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip deskripsi, yaitu memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi. Jadi pada prinsip deskripsi ini menjelaskan tentang peta ataupun menggunakan diagram, grafik maupun tabel. Lalu dijelaskan karakteristik gejala geografinya. Yang keempat, prinsip korologi merupakan gabungan dari ketiga prinsip tersebut, sehingga penelitian geografi akan menghasilkan hasil yang lebih komprehensif. Jadi jawabannya adalah yang C, prinsip interrelasi. Selanjutnya nomor 4, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, serta diapit oleh benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah A. Konsep lokasi, B. Konsep morfologi, C. Konsep aglomerasi, D. Konsep jarak, E. Konsep keterjangkauan. Pembahasannya, dalam ilmu geografi terdapat 10 konsep geografi. Apa saja? Yaitu Apollo dikejar gurun, di mana A-nya itu aglomerasi, Po-nya pola, Lo-nya lokasi, D-nya diferensiasi area, Ke-nya keterjangkauan, Jar-nya jarak, Gu-nya nilai guna, Ru-nya keterkaitan ruang, M-nya morfologi. Nah, dari option tersebut akan kita jabarkan dulu apa itu konsep-konsep tersebut. Yang pertama, konsep lokasi, yaitu kata kuncinya pada soal di atas adalah kata letak yang menunjukkan sebuah lokasi. Nah, konsep lokasi itu terbagi menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak suatu daerah yang dilihat dari lintang dan bujur lokasi tersebut. Sedangkan lokasi relatif yaitu dapat berubah-ubah karena objek referensinya. Pada option B ada konsep morfologi, di mana berkaitan tentang bentuk permukaan bumi yang beraneka ragam akibat tenaga geologi. Nah, contohnya adalah Surabaya terletak di daerah dataran rendah, sedangkan Malang berada di daerah daratan tinggi. Lalu konsep aglomerasi berkaitan dengan pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu. Misalnya, pengelompokan kawasan industri yang dipisahkan dari daerah permukiman. Konsep jarak yaitu berupa jauh, dekat, atau jarak panjang antara dua tempat. Terus konsep keterjangkauan, yaitu konsep ini merujuk pada mudah atau tidaknya suatu lokasi untuk diakses dari lokasi lainnya. Aspek yang umumnya diteliti adalah sarana transportasi, kondisi topografi, dan bentangan alam. Di soal di atas, jawabannya adalah A. Next, nomor 5. Indonesia merupakan negara urutan keempat di dunia karena kepadatan penduduknya. Namun, pada kepadatan penduduk Papua dan Kalimantan sangat rendah dibanding dengan kepadatan penduduk Jawa. Pada prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah A. Prinsip distribusi, B. Prinsip interrelasi, C. Prinsip korologi, D. Prinsip deskripsi, dan E. Prinsip interaksi. Pembahasannya, permasalahan yang terjadi pada soal tersebut dapat dikaji dengan prinsip distribusi. Seperti yang sudah dijelaskan dari soal sebelumnya, ada 4 prinsip geografi. Ada
ada prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Nah, pada soal ini jawabannya adalah yang A, prinsip distribusi, di mana prinsip yang menjelaskan persebaran fenomena di permukaan bumi yang tidak terjadi secara merata. Fenomena mengkaji pada perbedaan persebaran penduduk di setiap pulaunya. Jadi persebaran penduduk Papua dan Kalimantan itu sangat rendah, sedangkan pada Pulau Jawa kepadatan penduduknya itu sangat tinggi. Maka jawaban dari nomor 5, soal nomor 5 yaitu yang A. Nomor 6, Indonesia merupakan negara yang banyak terdapat gunung api, terutama dengan tipe strato, yang sebagian besar masih aktif terletak pada jalur pegunungan lipatan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, serta pertemuan dari 3 lempeng aktif. Nah, Indonesia merupakan negara yang subur, kaya akan barang tambang, sekaligus rawan terhadap aktivitas vulkanisme dan gempa bumi. Pada pernyataan tersebut, termasuk letak A, letak geologi, B, letak astronomis, C, letak geomorfologi, D, letak geografi, dan E, letak sosiokultural. Nah, pembahasannya, letak geologi merupakan letak suatu wilayah, negara, ataupun benua berdasarkan kondisi geologisnya yang ada di wilayah tersebut. Indonesia berada di antara dua daratan pegunungan muda, seperti Sirkum Mediterania dan Pasifik, dan Indonesia merupakan negara yang rawan terjadinya bencana. Yang kedua ada letak astronomis. Adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Contohnya Indonesia. Garis lintangnya 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu ada letak geomorfologi. Adalah letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut atau dilihat dari bentuk permukaan buminya. Nah, selanjutnya ada letak sosiokultural. Adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Nah, jawabannya adalah yang A. Kenapa jawabannya yang A, letak geologi? Karena pengaruh letak geologis di Indonesia itu banyak sekali. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Terus Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan barang tambang, memiliki tanah yang subur. Terus juga Indonesia sering terjadinya gempa bumi karena Indonesia berada pada wilayah Ring of Fire. Selanjutnya pada soal nomor 7, perhatikan perairan berikut. 1. Selat Sunda, 2. Selat Karimata, 3. Laut Cina Selatan, 4. Laut Natuna, 5. Laut Maluku. Alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI jalur 1 berdasarkan perairan tersebut ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Dari soal tersebut pembahasannya, jalur ALKI atau alur laut Kepulauan Indonesia itu terbagi atas 3, ALKI 1, 2, dan 3. Nah, bisa dilihat pada peta yang tertera, di mana ALKI 1 melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Pada Selat Karimata terletak antara Kalimantan dan Sumatera. Lalu, pada ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Lalu, pada ALKI 3 yaitu melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, Laut Sawu, dan Samudra Hindia, di mana ALKI 3 itu terbagi atas ALKI 3A, B, dan C. Maka jawaban soal nomor 7 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 8. Munculnya Gunung Krakatau di perairan Selat Sunda mengakibatkan laut sekitar gunung tersebut mengalami fenomena yang disebut A. Transgresi, B. Ingresi, C. Ekspresi, D. Depresi, dan E. Regresi. Nah, pembahasannya adalah sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu apa pengertian dari beberapa option ini. Nah, transgresi adalah laut yang permukaannya meluas.
terjadi karena naiknya ketinggian air laut sehingga mengakibatkan daratan tergenang. Regresi adalah menyempitnya luas lautan yang dapat terjadi akibat perubahan daratan. Ingresi adalah terbentuknya laut karena bagian dasarnya mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik sehingga muncul palung laut yang bergerak semakin turun. Ekspresi adalah penurunan tanah. Depresi adalah proses komunikasi melalui media untuk membangun adanya kesamaan persepsi terhadap yang dikomunikasikan. Pada soal nomor 8, jawabannya adalah yang E, regresi. Kenapa? Karena pada soal di atas, bahwasannya munculnya Gunung Krakatau menyebabkan permukaan daratan meningkat dan permukaan laut menyempit. Itu terjadi karena pembentukan daratan pada Gunung Krakatau ini disebabkan oleh magma yang keluar, kemudian mendingin dan membeku menjadi batuan ketika terkena air dan udara. Selanjutnya nomor 9, saat terjadi gempa, Pak Eko kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarganya, sehingga beliau dan beberapa tetangganya dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman. Kepindahan Pak Eko untuk sementara waktu tersebut dikenal dengan A. Komuter, B. Migrasi, C. Urbanisasi, D. Ruralisasi, E. Evakuasi. Nah, untuk pembahasannya, dari beberapa option atau dari kelima option di atas, kita harus tahu dulu pengertian dari option-option tersebut. Nah, pada komuter artinya adalah orang yang melakukan perpindahan penduduk secara pulang pergi atau kurang dari 24 jam. Migrasi adalah perpindahan penduduk dalam jangka waktu lama dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Evakuasi adalah upaya pencegahan atau penyelamatan penduduk ke tempat yang lebih aman dan bersifat sementara. Nah, dari beberapa option di atas, maka diketahui jawabannya adalah yang E, yaitu evakuasi, di mana pada soal tersebut saat ini sedang terjadi gempa, jadi Pak Eko kehilangan tempat tinggal. Yang terakhir, soal nomor 10, di perdesaan terdapat banyak wanita pada usia muda yang telah menikah karena dorongan dari orang tua. Pengaruh dari fenomena tersebut terhadap kependudukan adalah A. Angka kematian tinggi, B. Angka kelahiran tinggi, C. Urbanisasi meningkat, D. Tingkat kesehatan ibu rendah, E. Tingkat pendidikan rendah. Nah, pembahasannya, jadi sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu nih faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya pernikahan dini atau pernikahan pada usia muda. Faktornya apa saja? Ada faktor pendorongnya itu, yang pertama pernikahan usia dini, anggapan banyak anak banyak rezeki, pergaulan bebas. Faktor penghambatnya program KB, pembatasan tunjang anak dan undang-undang yang mengatur mengenai batas usia pernikahan. Jadi jawabannya adalah B, karena pernikahan usia dini itu merupakan faktor dari angka kelahiran tinggi. Sedangkan untuk angka kematian tinggi yaitu salah satu faktornya lingkungan yang kurang sehat atau kurang teratur dengan adanya program KB seperti itu. Itulah beberapa pembahasan soal geografi UTBK tahun 2021. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam geografi lestari bumiku.